Shalom semua, selamat bergabung di ibadah online JKI Host. Di sela-sela waktu yang ada, yuk kita sempatkan diri untuk menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini, dan bagi yang ingin membawa persembahan bisa ditransferkan melalui account yang sudah tertera sebelum ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau pakai waktu yang ada ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Urapi kami, berkati kami, anak-anakmu dimanapun berada Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini. Biar kau penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan, jamah hati Tuhan. Dan biar kami boleh Tuhan disukakan, dihibur, dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Berkati anak-anakmu juga yang membawa persembahan. Engkau memberkati finansial yang ada, Kau memberkati apa yang jadi kebutuhan hidup anak-anakmu, Kau yang mencukupkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersukacita di hadirat Tuhan, kita bersorak bagi Allah kita. Pujikan lagu ini. Bersorak-sorailah bagi Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ajunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ajunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Bersorak, bersuka, bermazmur. Bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Amin. Kita terus bersorak di dalam Tuhan. Kita rasakan, mari kita rasakan sukacita dalam Tuhan, bahwa itu adalah kita. Benar, kita bersuka di dalam Tuhan. Sukacita dari surga. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Haleluya.
Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Haleluya, ku puji namamu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lenganmu yang kuat, itu yang menopang aku. Tuhanlah perisai bagiku. Haleluya, ku puji namamu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lenganmu yang kuat, itu yang menopang aku. Tuhanlah perisai bagiku. Tuhanlah perisai bagiku. Tuhanlah perisai bagiku. Amin. Sungguh sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita, itulah perlindungan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Satukan hatimu dan hatiku, kita bawa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Bapa, kami bersepakat Tuhan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengikuti online ini dan yang sedang ikut berdoa ini ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan seluruh keadaan yang ada Tuhan, Engkau yang melihat, mengetahuinya. Tuhan, bagi anggota keluarga kami Tuhan, baik orang tua maupun pasangan maupun anak, mertua dan yang lainnya, kami berdoa karuniakan keselamatan daripada Tuhan, berikan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Kau sertai keluarga kami Tuhan, dan bahkan kalau ada di antara keluarga kami yang belum percaya Yesus, belum mengenal Tuhan, kami minta anugerah-Mu, bukakan pintu keselamatan tercurah bagi keluarga besar kami ini ya Tuhan. Dan bagi anggota keluarga kami, termasuk diri kami yang sudah di dalam Tuhan, Tuhan, biar kami bisa tetap setia kepadamu, mengiring Yesus, setia kepada pekerjaan kerajaan Allah yang sudah dipercayakan kepada kami. Dan biar kami dan seisi rumah kami setia melayani Tuhan. Berikan kesehatan terbaik secara rohani, berikan kesehatan terbaik secara fisik, bahkan finansial Tuhan, dan juga kesehatan di dalam hubungan yang ada satu dengan yang lain. Karuniakan kerukunan Tuhan, karuniakan damai sejahtera. Kalau ada hubungan yang rusak, hubungan yang retak, Bapa, berikan hikmat, berikan kasih-Mu, memulihkan hubungan yang ada, memulihkan hati yang luka, memulihkan kekecewaan yang ada Tuhan, dan membangkitkan kembali harapan di dalam Tuhan untuk anak-anak-Mu mengalami mujizat, mengalami pemulihan yang ada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, berkati juga semua Tuhan, orang tua kami, masa tua mereka, kami berdoa biar mereka menerima yang baik, yang terbaik yang daripada Tuhan. Masa tua mereka ada dalam kebahagiaan, dalam sukacita Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Kalaupun tubuh mereka sakit, Tuhan, kami berdoa kuatkan mereka melewati proses yang Tuhan izinkan dengan tetap kuat dan setia kepada Tuhan, dengan tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, punya hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus, dan sampai akhir hidup mereka biar Engkaulah yang menjemput mereka, Engkau yang membawa mereka dalam peristirahatan yang damai dan tenang ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemimpin rohani yang ada, mentor-mentor kami, bahkan pendeta-pendeta kami berdoa Tuhan juga berkati mereka dengan berkat terbaik daripada Tuhan. Terus kuatkan mereka melayani, terus kuatkan mereka menggembalakan, terus kuatkan mereka memimpin dengan hati Bapa, memimpin dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Berkati gereja-gereja di mana kami beribadah dan juga gereja-gereja di seluruh
dunia Tuhan. Biar gereja-gerejamu semakin berapi-api melayani Tuhan, tidak kehilangan kasih mula-mula, tidak kehilangan fokus kepada tujuan visi yang Tuhan berikan. Biar gerejamu bisa berdiri tegak di akhir zaman ini, tetap melakukan tugas dan fungsinya, tetap menjadi terang dan garam, tetap memberitakan firman. Dan kami mau ambil bagian untuk ikut memberitakan firman, karena itu amanat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk tempat di mana kami tinggal, lingkungan yang ada Tuhan, kota yang ada ya Tuhan. Karuniakan juga keamanan. Kami berdoa biar penginjilan boleh terjadi semakin kuat di wilayah-wilayah ini Tuhan. Anak-anak Tuhan dibangkitkan bersinar, anak-anak Tuhan dibangkitkan untuk mengalami Tuhan dan memberitakan pengalaman-pengalaman itulah, kesaksian-kesaksian mereka kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Juga Kau karuniakan keamanan kepada lingkungan kami Tuhan. Engkau yang jauhkan, lepaskan daripada yang jahat. Pemimpin-pemimpin lingkungan kami, pemimpin-pemimpin bangsa, karuniakan takut akan Tuhan, karuniakan pimpinan Tuhan untuk mereka memimpin Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami siap, hati kami ditaburi firman Tuhan. Kau berikan kami hikmat pengertian, biar firman Tuhan menegur kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan Tuhan apa yang harus dinyatakan, dan mengubahkan kami Tuhan dari dalam keluar. Biar mata kami Tuhan boleh melihat kebenaran itu, dan kami berjalan bersamanya di dalamnya. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Simple, sederhana, dan tapi tetap harus dikerjakan. Karena firman Tuhan itu harus menjadi landasan hidup kita. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi hidup yang baru. Nah, saudara, hari ini saya mau share tentang manusia baru. Manusia baru. Minggu lalu kita belajar soal menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya gini, ada hal-hal yang dimana ada buah yang tidak bisa mendukung dalam pertobatan kita, yaitu harus dibuang. Ada pikiran-pikiran, ada keinginan-keinginan jahat yang itu tidak membawa kita kepada pertobatan, itu harus dibuang. Nah, izinkan Tuhan untuk memotong dan membersihkan hidup kita, supaya kita punya kesempatan lebih banyak berbuah. Orang yang mengizinkan dirinya diproses oleh Tuhan kita, pasti akan menghasilkan buah. Pasti akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu akan menuntun kita di dalam pertobatan. Sekali lagi, pertobatan itu perlu terjadi setiap hari. Perlu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Artinya apa? Setiap hari hidup kita dibersihkan. Setiap hari hidup kita di look after oleh Tuhan. Setiap hari kita mengizinkan Tuhan memproses kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, minggu ini masih relate dengan hal tersebut. Kita mau belajar soal manusia baru. Perlu terjadi perubahan dalam hidup kita ketika manusia lama kita berubah, diproses menjadi manusia yang baru. Nah, perlu terjadi hal-hal seperti itu. Karena kalau tidak, kekristenan kita benar-benar tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Nah, sedangkan untuk menjadi pengikut Kristus harus punya hidup yang berbeda dengan hidup orang-orang di luar Kristus. Karena harusnya beda dong. Ya, buat apa kita mengikut Kristus kalau tampilannya hidup yang di present adalah hidup yang sama saja gitu. Nah, harus terjadi perubahan dari manusia lama terhadap manusia yang baru. Yuk, kita mau lihat ayatnya. Kolose 2 ayat 5 sampai 9. Kolose 2 ayat 5 sampai 9. Judul dari perikop ini adalah manusia baru, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya.
Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, sekali lagi saudara, manusia lama itu punya kelakuan-kelakuannya. Apa itu? Yang tadi disebut itu tuh ada fitnah, ada geram, ada mendustai, ada pikiran-pikiran jahat, ada hal-hal yang benar-benar tidak berkenan. Semua itu dikerjakan oleh orang-orang yang durhaka. Semua itu dikerjakan oleh orang-orang yang sebenarnya membuat Tuhan itu murka. Nah, tapi saudara, manusia lama ini harus berubah. Kita yang punya manusia lama ini harus berubah menjadi manusia yang baru. Alkitab berkata bahwa kita harus membuang itu semua di ayat yang ke-8. Buanglah ini semua. Marah, geram terhadap satu hal. Buang. Kita masih mengizinkan diri kita untuk terus-menerus diproses oleh Tuhan, supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus-menerus membawa manusia lama ini tidak akan membawa kita untuk bisa berbuah dengan lebih banyak. Tidak menolong manusia baru kita. Tidak menolong. Itu semua harus dibuang supaya manusia baru ini bisa keluar dengan baik. Harus dibuang ini semua. Karena tidak mungkin tanpa melepaskan ini manusia barunya bisa keluar, bisa muncul. Nah, makanya perlu firman Tuhan yang terus memproses hidup kita. Membuang kemarahan, membuang kegeraman, membuang iri hati, membuang keinginan mata kita, membuang keinginan daging, membuang keangkuhan hidup, membuang iri hati terhadap orang lain. Kita mesti buang itu semua supaya manusia baru ini bisa benar-benar muncul dalam hidup kita. Nah, saudara, mari sama-sama kita lihat introspeksi dalam diri kita. Apa sih yang masih membuat hidup kita memiliki manusia-manusia lama ini? Habit-habit seperti apa yang tergolong di dalam manusia lama ini yang masih ada dalam hidup kita? Kita perlu buang itu jauh-jauh supaya hidup kita bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Di mana manusia baru itu penuh dengan buah-buah pertobatan itu. Di mana manusia baru itu adalah manusia yang sudah dikerjakan, yang sudah digarap oleh Tuhan. Dan manusia yang punya buah-buah yang banyak. Saudara, ayo kita belajar bagaimana memiliki kasih. Kalau kita punya kasih yang banyak, kalau kita punya sukacita yang banyak, kalau kita punya damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri yang banyak, kita mengerjakan ini nih supaya manusia lama kita tinggalkan dan manusia baru kita hidupi. Nah, ayo di ayat yang ke-10 ini adalah titik baliknya ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, terus-menerus. Pertobatan itu harus terjadi terus-menerus. Jadi pertobatan itu bukan keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Bukan. Pertobatan itu adalah, selain keputusan untuk mengikut Tuhan, adalah hari demi hari yang secara terus-menerus
terjadi dalam kehidupan kita. Artinya ketika ada dosa iri hati misalnya gitu. Nah, hari dimana kita bertobat dari iri hati adalah hari dimana kita memutuskan untuk kita sadar bahwa itu tidak mendatangkan buah dalam kehidupan kita. Itu menghambat manusia rohani kita untuk muncul, untuk timbul, menghambat manusia baru kita untuk keluar, kita keluar menjadi manusia yang baru, dan kita hidupi terus menerus. Artinya apa? Besok kita berupaya untuk tidak iri hati, besoknya lagi tidak iri hati, besoknya lagi latihan untuk tidak iri hati secara terus menerus. Dan makin lama kita akan merasa bahwa latihan itu akan menjadi semakin mudah. Kenapa? Karena orang banyak latihan itu makin mudah. Tentu saja ada pergumulan yang lain lagi, tapi karena banyaknya latihan secara terus menerus akan membuat kita jadi lebih mudah untuk tidak iri hati. Demikian juga hal-halnya dengan yang lainnya. Kalau kita latih terus hidup kita, kalau manusia lama kita, kalau menginginkan sesuatu tuh kepingin banget gitu ya, kepingin banget, keinginan mata, aduh kayaknya nggak tahan kalau ngelihat itu, kalau ngelihat itu nggak tahan, kalau ngelihat yang itu nggak tahan. Dan saudara, kalau kita latih terus menerus, nanti lama-lama kita akan bisa punya kesanggupan untuk membuang itu. Latihan terus-menerus. Ayat yang ke-10 luar biasa sekali, terus-menerus. Jadi jangan patah semangat, saudara. Ayo latihan terus-menerus. Buang hal-hal yang tidak berkenan. Buang hal-hal yang tergolong di dalam manusia lama, sehingga nanti manusia yang baru akan muncul, dan itu adalah manusia baru yang dimana Tuhan itu senang dengan kehidupan kita, dimana Tuhan berkenan dengan kehidupan kita. Kita mau lanjutkan ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah saudara, mulai dari ayat yang ke-10 ini, Tuhan bilang, ini loh manusia baru. Manusia baru itu yang penuh dengan apa? Penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran. Tuhan minta kita sabar, ayo sabar. Tuhan minta kita ayo saling mengampuni, ayo saling merendahkan hati kita. Itu semua adalah produk-produknya manusia baru. Itu semua produknya manusia baru. Seseorang baru bisa dikatakan manusia baru kalau ini terjadi dalam hidup dia. Kalau dia sudah berhasil buang yang itu dan mulai memproduksi akan hal-hal seperti ini. Sekali lagi, manusia lama punya kelakuan, manusia baru punya kelakuan. Kalau tidak terjadi transition, berarti orang itu tetap di dalam stage tertentu.
Kalau marah dan terus-terusan tetap marah aja dan terus marah aja, berarti orang ini belum bertransisi ke manusia baru. Makanya itu saudara, ayo kita deteksi nih, manusia lama, manusia baru. Hanya dengan satu pasal ini saja kita sudah bisa mendeteksi berapa banyak macam kategori yang dikategorikan sebagai manusia lama dan berapa banyak hal yang sudah dikategorikan sebagai manusia baru. Kalau kita memiliki kasih yang banyak, kalau kita memiliki kelemah lembutan yang banyak, berarti kita sudah ada di sini nih. Well, luar biasa. Tapi kalau kita belum punya itu, ayo buang. Pasti ada hal-hal yang menghambat kasih itu bermunculan dalam hidup kita. Apa sih? Oh, iri hati. Oh, nggak seneng kalau ngeliat orang lain seneng. Nah, itu kan mesti dibuang, mesti dipotong, mesti dibersihkan. Karena itu manusia lama. Kita perlu bertransisi. Nah, saudara, ayo. Ternyata nggak jauh-jauh dari buah roh, saudara. Manusia baru adalah manusia yang penuh dengan potensi untuk menghasilkan buah. Makanya tahun ini kita mau berbuah banyak. Firman Tuhan, pengetahuan yang benar. Yang benar itu ya dari firman Tuhan kan? Ayat yang ke-10 tadi. Kita mau terus-menerus menghidupinya. Makanya itu tahun ini kita baca banyak sekali firman Tuhan. Supaya apa? Mendukung terjadinya manusia baru dalam kehidupan kita. Supaya mendukung buah-buah itu terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, saudara-saudara, ayo kita berjuang. Supaya buah-buah itu boleh terjadi. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang hasilnya apa nanti? Manusia baru terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Ayo, jangan sampai kita tetap tinggal di dalam manusia lama kita. Alkitab berkata, buang itu semua, buang itu semua. Manusia lama kita tidak akan mendatangkan apa-apa yang baik untuk kerajaan sorga. Manusia lama kita tidak akan mendatangkan sesuatu hal yang berkenan untuk kerajaan sorga. Manusia lama kita tidak akan mendatangkan hal-hal yang rohani yang baik dalam hidup kita. Karena itu harus dipotong, dibuang. Mari sama-sama saudara kita berjuang supaya hidup kita secara terus-menerus memperjuangkan supaya manusia baru ini terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak berkenan, izinkan Tuhan, potong, bersihkan. Tuhan, aku tahu Tuhan, aku perlu dipotong dalam hal ini. Aku perlu dibersihkan dalam hal ini. Minta Tuhan, Tuhan, aku mengizinkan Engkau untuk masuk dan membersihkan seluruh kehidupan aku, Tuhan. Sampai manusia baru ini, Tuhan. Manusia baru ini boleh menjadi manusia yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Milikilah kerinduan untuk kita boleh terus-menerus menjadi manusia baru. Manusia rohani yang berkenan. Manusia rohani yang mengejar akan perkara-perkara yang rohani. Manusia baru. Sudah tidak ada lagi yang lama. Karena yang lama kita tinggalkan. Yang lama kita sudah buang. Yang lama sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Perkara-perkara jahat, perkara-perkara licik, perkara-perkara kotor dalam hidup kita. Kita tinggalkan itu semua supaya perkara-perkara yang baru, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan menyenangi kehidupan yang seperti itu. Ayo kita lakukan dalam hidup kita supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan
boleh mengajarkan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus memperjuangkan supaya manusia baru itu Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ajar kami Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, menghasilkan buah-buah yang dimana Engkau rindu untuk kami memilikinya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus, bentuk kami, proses kami, supaya hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ikut kebaktian hari ini. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan, diberkati sekolah mereka, diberkati akan segala usaha yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat dari Tuhan Yesus Kristus boleh turun atas rumah tangga mereka masing-masing di dalam nama Yesus. Berdoa mengucap syukur, kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.